Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan bersama berlatih untuk menggunakan MyClass ya, sebagai platform yang kita gunakan di dalam perkuliahan online dengan video tutorial, rangkaian dari video tutorial yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita akan menggunakan MyClass, yang akan kita lakukan pertama adalah kita buka browser, kemudian kita ketikkan di dalam kolom search ya, atau kolom URL-nya, yaitu myclass.umy.ac.id. Kemudian kita enter, maka kita sudah masuk di laman MyClass UMY e-learning system. Sebelum kita masuk lebih dalam, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa apabila selama ini kita berpikir bahwa perkuliahan online cukup bisa dilakukan ya, dengan menggunakan tools atau instrumen yang populer biasa kita gunakan untuk sehari-hari, misalnya WhatsApp, email, maka mungkin kita perlu sadari bahwa perangkat itu, instrumen itu, atau tools-tools yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya bukanlah tools yang memang diperuntukkan untuk melayani perkuliahan online secara khusus ya. Berbeda dengan MyClass. MyClass adalah sebuah platform yang berbasis Moodle ya. Moodle ini adalah engine yang memang diciptakan, di-create sejak awal, sudah belasan tahun yang lalu, itu digunakan untuk melayani perkuliahan online. Maka banyak perguruan tinggi besar ternama juga memanfaatkan engine ini. Ada beberapa yang lain, misalnya Blackboard yang berbayar, juga mungkin ada platform-platform yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan, misalnya Udemy, Coursera, edX, dan seterusnya. Nah, itu memang diperuntukkan untuk perkuliahan online. Hanya kelebihannya Moodle ini sifatnya terbuka, ya, free, sehingga sampai ada komunitasnya yang ikut membantu mengembangkan dengan meng-create apa yang namanya plugin. Plugin-plugin ini yang sudah ribuan itu sebenarnya adalah fitur-fitur yang dibuat oleh komunitas dan juga mungkin dibuat oleh pengembang Moodle untuk melengkapi dan menyempurnakan perkuliahan online. Jadi plugin ini dicangkokkan ya, di dalam Moodle ya, yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk menyempurnakan perkuliahan online kita. Baik, itu sekedar informasi Bapak Ibu berkaitan dengan MyClass yang berbasis Moodle. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita masuk ke laman MyClass UMY e-learning system ini, kita bisa melihat bahwa sudah disediakan ruang-ruang perkuliahan, ruang-ruang kelas virtual di sini ya, di semua fakultas. Siapa yang membuat ini? Yang membuat ini adalah BSI, Biro Sistem Informasi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bisa menggunakan MyClass untuk melayani perkuliahan online kita, maka BSI terlebih dahulu menyiapkan kelas-kelas kita. Misalnya, saya ngajar beberapa mata kuliah, ada otomasi, ada teknik kendali, ada pesawat angkat dan angkut, ada dan sebagainya ya, yang macam-macam itu, maka BSI harus menyediakan terlebih dahulu ya, ruang-ruang kelas virtual itu. Nah, ruang kelas yang disediakan oleh BSI ya, itu dikelompokkan di dalam fakultas-fakultas ini. Nah, misalnya kemudian saya masuk ke fakultas tekniknya, maka kita harus masuk ke account kita di LMS itu dengan cara mengetikkan alamat email dan password sesuai dengan yang kita gunakan untuk mengakses situs kepegawaian kita ya. Nah, setelah kita ketikkan username dan password, maka kemudian kita login ya. Nah, kita ini sudah masuk ya, di account kita. Saya tampilkan contoh ya.
Nah, ini satu contoh mata kuliah saya, maka ini sudah lengkap isinya. Dan memang ini sudah digunakan untuk perkuliahan online ya. Di teknik mesin ini mata kuliahnya adalah teknik kendali. Jadi apa saja yang harus ada di situ, apa saja yang harus ada di perkuliahan online sesuai dengan standar dikti ya, kita akan sampaikan. Yang pertama, di bagian depan ini merepresentasi halaman depan dari perkuliahan kita. Oleh karenanya kita harus memberikan informasi secara lengkap. Apa saja informasinya? Yang pertama adalah judul mata kuliah. Yang berikutnya adalah kode mata kuliah, kemudian jumlah SKS ya. Kemudian sapaan, selamat datang para mahasiswa di mata kuliah teknik kendali, dan seterusnya. Kemudian foto ya. Fotonya tersenyum, jelas, alamat emailnya juga lengkap, alamatnya, dosen namanya juga jelas. Kemudian di situ ada deskripsi mata kuliah, ada hubungan mata kuliah dengan kompetensi, ada outcome mata kuliah, ada ketercapaian kompetensi hard skill dan soft skill. Kemudian ada peta perkuliahan, ini sangat vital, dan ini dibuat sesuai dengan taksonomi Bloom ya, sesuai di RPS kita. Jadi sebenarnya ini adalah cara menampilkan RPS di perkuliahan online ya. Nah, kemudian ada petunjuk mempelajari bahan ajar, ada glossary, kemudian yaitu kata-kata penting ya. Kemudian ada pustaka, kemudian ada komponen penilaian ya, bobot dan komponen penilaian, kemudian ada konversi huruf. Nah, artinya di sini mahasiswa ketika membuka awal dan kemudian melihat halaman depan dari perkuliahan kita, mahasiswa itu kemudian sudah memiliki bayangan kompetensi apa yang akan dia peroleh, sistem penilaiannya seperti apa, dosennya seperti apa, dan seterusnya ya. Nah, ini menjadi sangat penting halaman depan ini. Bagaimana mengisi di bagian depan ini? Kita harus lakukan apa yang namanya turn editing on. Nah, turn editing on, kemudian di sini ada edit section. Nah, disinilah kita, di field inilah kita memasukkan foto, kemudian menuliskan sapaan ya, alamat, deskripsi mata kuliah, peta kompetensi, semua dimasukkan di field ini ya. Cara memasukkannya, kalau tulisannya tinggal diketikkan di situ. Kalau gambar atau image ya kita pakai insert atau edit image ini ya. Edit image, insert. Nah, kita misalnya sudah punya gambar di file kita, find or upload an image, kemudian insert dan seterusnya, diikuti saja ini prosedurnya ya. Kemudian setelah semua ini oke ya, tabel juga bisa kita masukkan di sini ya. Kemudian save change ya, save change. Nah, maka akan muncul tampilan seperti apa yang sudah kita masukkan ini ya. Jadi inilah halaman depannya ya, pengantarnya mata kuliah itu ini. Nah, kemudian perkuliahan online itu isinya tidak hanya pengantar saja tentu saja ya, tetapi kita buat ya sesuai dengan setting defaultnya atau setting yang kita inginkan. Misalnya menggunakan babak ini ya, ada topiknya di sini, ini topik ya modelnya. Maka ada gambar, ada juga kalimat paragraf pengantar ya, paragraf pengantar untuk supaya mahasiswa itu engage ya dan masuk ke dalam topik ya. Diberi pengantar dulu, baru kemudian kita upload, ada materi ya. Upload materi ini ada formatnya PDF ya, jadi ini materi dalam bentuk teks. Misalnya ini konsep dasar pengendalian, kalau saya klik, nah isinya materi. Selain materi dalam format teks PDF, kita juga bisa memasukkan materi dalam bentuk link URL ke tempat lain. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, karena ini nanti akan bisa menyangkut kaitannya dengan hak cipta. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan itu. Kemudian juga bisa video learning ya di sini yang kita buat. Nah, Bapak Ibu yang sekarang sudah mengikuti Bibah Penugasan MOOCs, bisa kemudian video learning yang sudah dihasilkan dari BahMOOCs itu di insert di sini ya, ditampilkan di sini untuk melengkapi perkuliahan online kita.
Jadi memang sangat disarankan video learning itu meskipun sederhana adalah buatan kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, materi itu selain tadi teks, kemudian video learning dan link, mungkin bisa juga kita link ke resource, ke reference di tempat lain dan seterusnya. Nah, yang berikutnya selain materi, di dalam perkuliahan online itu juga ada penugasan. Ada beberapa macam untuk penugasan itu. Yang sebenarnya banyak fasilitas yang disediakan oleh Moodle, tetapi paling tidak ada 3 yang populer yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah assignment. Gambarnya seperti tangan ini ya Bapak Ibu ya, yang saya tunjuk ini. Assignment ini sebenarnya tugas biasa ya. Cuman kita memberikan tugasnya di LMS ya, di My Class. Kemudian mahasiswa misalnya tugasnya upload artikel ya, mahasiswa kita minta untuk membuat artikel kemudian menguploadnya di sini. Kita harus mengoreksinya secara manual. Kemudian memasukkan nilainya di LMS ini ya, di dalam gradebook ya. Yang berikutnya adalah forum. Nah, forum ini adalah diskusi asinkron kita ya, forum ini ya. Jadi kita bisa melempar topik diskusi di dalam fasilitas forum ini, kemudian mahasiswa menanggapi. Tetapi sekali lagi asinkron. Apa artinya? Misalnya kita posting sekarang ya, topik untuk menjadi bahan diskusi. Mungkin mahasiswa nanggapinya baru besok pagi atau besok siang dan seterusnya. Itulah asinkron ya. Yang berikutnya adalah kuis. Nah, ini simbolnya seperti ini, kuis ya. Nah, centang ini. Kuis ini adalah penugasan ya, tes ya, ujian ya, yang sepenuhnya otomatis. Dan mahasiswa mengerjakan, engine akan menilai ya, mengoreksi ya, pekerjaan mahasiswa sehingga mahasiswa bisa langsung mendapatkan informasi tentang nilainya. Nah, ini hebatnya ya. Apa saja di dalam kuis itu yang bisa yang kita buat soalnya dalam format apa saja? Bisa multiple choice, jelas, benar salah, jawaban pendek bisa ya. Kemudian numerik juga bisa ya. Bapak Ibu yang berbahagia, di samping itu di dalam Moodle itu kita juga ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan, yaitu gradebook atau penilaian. Jadi semua penugasan ya, baik forum, assignment maupun kuis yang sudah kita setting dan itu ada konsekuensi nilai, maka akan bisa dikonsolidasi ya, akan bisa dikonsolidasi di dalam gradebook ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini karena yang lama-lama kita simpan ini, kita kemudian setting di sini pembobotannya sesuai tadi yang kita tampilkan informasinya di depan ya. Maka jumlah total bobotnya harus 100%. Maka nanti mahasiswa itu kita juga akan enak sehingga nilai itu sudah langsung dihitung oleh engine ya. Selama komponen-komponen nilai itu memang sudah terisi ya. Kalau assignment ya berarti kita harus isikan nilai secara manual. Tapi kalau tadi yang kuis, otomatis dia akan muncul nilai di situ menjadi komponen nilai, kemudian itu akan dikonsolidasi oleh mesin. Jadi sangat memudahkan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu yang lebih menarik seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak plugin. Salah satu plugin yang menarik itu adalah progress bar. Di dalam progress bar ini kalau kita lihat bahwa setiap segmen ini adalah bentuk tugas-tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya. Aktivitas, mohon maaf, yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya yang awal ini adalah membuka file. Maka kita akan tahu mahasiswa A apakah dia sudah membuka file atau belum. Dan seterusnya. Apakah dia sudah mengerjakan kuis atau belum. Apakah dia sudah mengumpulkan assignment atau belum. Semuanya terrekod di situ dan kita bisa mengingatkan mahasiswa ketika mereka belum menyelesaikan tugas yang harus mereka selesaikan. Dan yang menarik ada lagi fasilitas plugin yang namanya completion dan restriction ya. Restriksi ini adalah kita bisa melakukan pengaturan sehingga mahasiswa itu baru bisa melakukan aktivitas B setelah aktivitas A dia lakukan. Nah, misalnya seperti itu. Kita bisa membuat prasyarat untuk mahasiswa punya akses untuk menyelesaikan aktivitas berikutnya ya, setelah aktivitas sebelumnya dilakukan. Nah, itu
salah satu kelebihan dari fasilitas yang dimiliki oleh online learning. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.